Om Swastiastu, halo semua. Saya Desa Putu Mailani Dewi, mahasiswa dari Program Studi Ilmu Komunikasi, jurusan Dharma Duta, kelas 1C, Sekolah Negeri Empu Kuturan, Singaraja, Bali. Pada video kali ini, saya ingin membicarakan mengenai bagaimana sih cara mengatasi bullying di lingkungan masyarakat pada era sekarang ini. Ngomong-ngomong soal bullying, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemenpa RI Republik Indonesia menjelaskan bahwa bullying atau penindasan atau perundungan ini merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Kasus bullying ini yang kerap terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia memang kian memprihatinkan. Nah, hasil kajian Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter tahun 2014 menyebutkan hampir setiap sekolah di Indonesia ada kasus bullying meski hanya penindasan verbal dan psikologis atau mental. Tetapi ini sangat memberatkan sekali untuk para korbannya. Selanjutnya, bullying tersebut memiliki jenis-jenis yang menurut dari Kemenpa Republik Indonesia. Pertama, ada bullying yang dilakukan dengan kontak fisik langsung. Bullying fisik merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan sebagai usaha mengontrol korban dengan kekuatan yang dimiliki pelaku. Bullying jenis ini contohnya seperti tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, memeras, dan merusak barang yang dimiliki orang lain. Kedua, ada bullying dengan kontak verbal langsung, yang dimana merupakan jenis perundungan dengan menggunakan kata-kata, pernyataan, dan sebutan atau panggilan yang menghina. Si pelaku bullying verbal biasanya bakal terus melakukan penghinaan, merendahkan, dan melukai si korban. Nah, tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama, sarkasme, merendahkan, mencela atau mengejek, mengintimidasi, memaki, hingga menyebarkan gosip termasuk juga dalam jenis bullying verbal ini. Ketiga, ada bullying nonverbal langsung. Seperti namanya, bullying nonverbal langsung dilakukan tanpa kata-kata. Namun, pelaku bakal melakukan gerakan menghina korban secara langsung. Bahkan pelaku biasanya mengancam dan disertai dengan bullying fisik dan verbal. Beberapa contoh tindakan bullying nonverbal langsung seperti melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, hingga mengejek. Keempat, ada bullying nonverbal tidak langsung atau bisa disebut juga dengan agresi relasional. Ini adalah jenis bullying yang dilakukan secara emosional. Namun bullying jenis ini kerap luput dari perhatian orang tua dan guru atau dosen yang di sekolah, di kampus pun bahkan ada bullying. Padahal bullying nonverbal tidak langsung ini punya dampak yang tidak kalah berbahaya. Nah, tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, hingga mengirimkan surat kaleng juga termasuk dalam jenis tindakan bullying ini. Kelima, ada cyberbullying yang dimana si pelaku bakal menargetkan korban di media online atau media sosial dengan cara menyakiti orang lain melalui rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik, mempermalukannya hingga melecehkan.
Biasanya orang tua dan guru atau dosen tidak menyadari jenis bullying tersebut. Dan terakhir, keenam, ada seksual bullying atau pelecehan seksual yang biasanya menimpa anak perempuan, namun korbannya bisa jadi adalah laki-laki maupun anak perempuan lainnya. Seksual bullying ini adalah tindakan berulang dan berbahaya yang menargetkan seseorang secara seksual. Contoh seksual bullying adalah komentar kasar, gerakan vulgar, sentuhan tanpa persetujuan kedua belah pihak, hingga memanggil seseorang dengan nama yang tak pantas. Dalam kasus yang lebih parah, seksual bullying bisa membuka pintu untuk melakukan kekerasan seksual. Nah, apa saja sih penyebab terjadinya bullying pada lingkungan masyarakat ini? Jadi bullying bisa saja terjadi karena beberapa faktor. Terlepas dari apapun alasannya, tindakan bullying ini sangat tidak dibenarkan karena dapat merugikan korban seumur hidupnya. Maka dari itu, inilah beberapa alasannya mengapa ada bullying pada masyarakat. Alasan pertama, karena pelaku bullying bisa hadir karena kontrol diri yang rendah. Mereka mungkin sebelumnya menjadi korban kekerasan, lalu menganggap dirinya selalu terancam dan biasanya bertindak menyerang sebelum diserang. Nah, pelaku bullying jelas tidak memiliki perasaan dan tanggung jawab terhadap tindakan yang telah dilakukan. Pembuli selalu ingin mengontrol, mendominasi, dan tidak menghargai orang lain. Mereka melakukan bullying sebagai bentuk balas dendam. Alasan yang kedua, karena faktor kehidupan keluarga yang tidak harmonis juga bisa menjadi penyebab muncul pelaku bullying. Orang tua yang sering bertengkar dan melakukan tindakan agresif biasanya mendorong anak melakukan bullying. Orang tua seperti ini juga tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik. Nah, alasan yang ketiga ini karena ada supporter yang menjadi penonton membuat bullying makin menjadi-jadi. Secara tidak langsung, kehadiran supporter ini membantu pembuli memperoleh dukungan kuasa, popularitas, dan status. Alasan yang keempat, karena kebijakan sekolah mempengaruhi aktivitas, tingkah laku, serta interaksi pelajar di sekolah. Rasa aman dan dihargai merupakan dasar penyampaian akademik yang tinggi di sekolah. Jika tidak terpenuhi, pelajar bakal bertindak semena-mena. Mereka akan berusaha mengontrol lingkungan dengan melakukan bullying. Jadi, manajemen dan pengawasan disiplin di sekolah yang lemah yang mengakibatkan munculnya bullying di sekolah. Dan yang kelima, karena media massa tidak sepenuhnya menyajikan konten yang mendidik dan sesuai untuk umur anak. Banyak tontonan kekerasan yang muncul di media massa membuat anak terdorong untuk mencontoh dan melakukan hal serupa di sekolah. Peran orang tua tidak di sini juga dibutuhkan untuk mengontrol konsumsi dan tontonan anak agar tak muncul bibit-bibit pembuli. Tips dan cara menghindari bullying di lingkungan masyarakat. Pertama, berani melawan. Pelaku bully biasanya ingin eksistensinya diakui oleh banyak orang. Mereka merasa dirinya yang paling kuat, paling cantik, paling pintar, dan sebagainya. Lawan mereka secara verbal dengan mengatakan pada mereka bahwa apa yang mereka lakukan terhadap kamu tidak akan menjadikan mereka lebih baik. Yang kedua, cari tempat untuk sharing. Kamu butuh tempat sharing untuk menyampaikan perasaan, mencurahkan unek-unek dan kekesalan kamu. Sahabat adalah salah satu tempat sharing yang terbaik. Ketiga, laporkan kepada yang memiliki kewenangan. Jika kamu menjadi korban bullying di sekolah,
atau kampus, maka kamu harus segera melaporkannya dan melakukan konseling kepada pihak yang berwenang di sekolah atau kampus tersebut. Misalnya saja wali kelas, kepala sekolah, atau petugas kesiswaan. Yang keempat, laporkan kepada orang tua. Jika pihak sekolah atau kampus tidak mengatasi bullying di sekolah atau kampus ini, maka kamu dapat melaporkan hal ini kepada orang tua. Karena orang tua biasanya dapat memaksa pihak sekolah agar bisa lebih intensif dalam menangani kasus bullying. Yang kelima, percaya diri. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan. Meskipun orang lain mencoba menjatuhkan harga diri kamu dengan menyebut kekurangan-kekurangan yang kita miliki, maka kita harus selalu ingat bahwa kita memiliki kelebihan di sisi lain. Nah, itu tadi pembahasan dari video pada kali ini dan beberapa tips dari saya. Sebagai mahasiswa, saya mengusulkan supaya pemerintah memberi perhatian lebih terhadap kasus bullying karena sekarang ini sebagian besar remaja melakukan bullying. Dan saya juga mengusulkan supaya sekolah atau kampus dapat memilih guru atau dosen dengan benar, supaya nantinya dapat membimbing siswa atau mahasiswa dan memperhatikan siswa atau mahasiswa lainnya. Tidak hanya memarahi siswanya atau mahasiswanya yang malah akan menyebabkan aksi bullying tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om.